Contohnya aerator Resun LP100 atau aerator lainnya itu biasanya ada selangnya teman-teman. Jadi sering dibersihkan diffuser atau selangnya secara berkala. Ini bisa mencegah penyumbatan karena kalau tersumbat itu biasanya oksigen yang akan masuk ke kolam itu akan terhalang karena adanya penyumbatan di selang dan juga diffuser ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah, bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membuatkan konten yang sangat menarik seputar aerator ya teman, masih seputar aerator, tepatnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator, dan juga nanti di akhir video saya akan berikan tips perawatan aerator ya teman-teman. Saya angkat tema ini karena menarik. Banyak sekali para penghobi yang masih bingung dalam memilih aerator. Nah, kalau teman-teman memiliki kolam, lalu ikannya ada beberapa jumlahnya, lalu masih bingung dalam memilih aerator yang tepat, maka poin-poin yang akan saya sampaikan ini bisa dipertimbangkan saat membeli aerator ya teman-teman. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir video ini ya teman-teman. Oke, teman-teman. Yang pertama saya akan jelaskan dulu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator, karena banyak sekali aerator yang dijual di pasar-pasar atau di toko-toko online ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari aerator, mau silent type, mau aerator yang outdoor, indoor, linknya saya taruh di deskripsi. Jadi langsung klik saja linknya, cari yang sesuai, lalu teman-teman nggak usah nyari-nyari lagi ya. Oke, untuk poin yang pertama, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator adalah ukuran kolam ya teman-teman. Nah, semakin besar kolam, biasanya semakin tinggi kebutuhan oksigen. Jadi harus lihat kolam teman-teman di rumah ukurannya besar atau kecil. Kalau teman-teman memiliki kolam yang besar, kolam yang luas, itu semakin tinggi kebutuhan oksigen, maka kapasitas aerator yang diperlukan pun harus semakin besar. Jadi jangan sampai tertukar kalau teman-teman memiliki kolam yang kecil langsung belinya aerator yang besar, yang LP100. Nah, ini akan terlalu besar. Jadi boleh saja tetapi kurang cocok ya dilihatnya gitu teman-teman. Untuk yang kedua, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator adalah jumlah ikan. Nah, kalau teman-teman memiliki jumlah ikan yang banyak, maka bisa dipastikan teman-teman harus membeli aerator yang besar pula. Karena semakin banyak ikan yang teman-teman pelihara, maka harus ada pemasok oksigen yang lebih besar. Kecuali teman-teman memiliki kolam yang besar, tetapi ikannya sedikit, maka bisa beli aerator yang kecil karena ikannya juga sedikit ya teman-teman. Tapi kalau memiliki kolam yang besar, ikannya banyak, maka bisa dipastikan harus memilih aerator yang besar pula ya teman-teman. Untuk poin selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator adalah tingkat pencahayaan. Jadi kolam indoor ini cenderung lebih lembab dan juga kekurangan matahari ya teman-teman, kekurangan sinar matahari, sehingga perlu sistem aerasi yang konsisten. Ini berlaku untuk indoor ya teman-teman. Kalau teman-teman memiliki kolam yang indoor, kolam yang tertutup, ini biasanya kelembabannya itu akan tinggi ya teman-teman, lebih lembab dan juga kekurangan sinar matahari. Oleh karena itu, kolam yang seperti ini sangat membutuhkan aerasi yang konsisten ya teman-teman gitu. Jadi kalau outdoor itu biasanya ada oksigen dari waterfall atau karena ada udara yang
masuk ke kolam ya teman-teman gitu. Dan untuk poin yang keempat, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator adalah kebisingan ya teman-teman. Jadi belilah aerator dengan tingkat kebisingan yang rendah. Jangan sampai beli aerator dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Ini akan mengganggu kenyamanan teman-teman di rumah ya teman-teman gitu. Kalaupun teman-teman membeli aerator yang tingkat kebisingannya itu besar, biasanya akan taruhnya jauh ya teman-teman, kolamnya di sini, lalu aeratornya 4 meter lagi ke sana. Itu akan merepotkan. Jadi pilihlah aerator dengan tingkat kebisingan yang rendah, atau pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu namanya aerator silent ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyari aerator silent, silakan klik linknya di deskripsi, saya sudah cantumkan di situ ya teman-teman. Langsung klik, nggak usah nyari-nyari lagi ya teman-teman gitu. Untuk poin yang kelima, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator adalah sumber energi. Di luar ruangan, solar panel bisa jadi solusi efisien. Jadi kalau teman-teman memiliki kolam yang sangat luas di luar rumah, yang seperti kolam sawah atau kolam beton yang besar sekali atau luas sekali, maka solar aerator ini bisa menjadi alternatif teman-teman untuk aeratornya itu supaya lebih efisien, lebih hemat biaya, dan juga yang lainnya. Yang penting daerah tersebut atau tempat tersebut sering terkena panas atau sinar matahari sepanjang hari ya teman-teman gitu, nggak ada yang menghalangi gitu ya. Jadi sumber energi yang kelima ini. Nah, itulah teman-teman 5 faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator. Nah, untuk poin selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu saya akan berikan beberapa tips perawatan aerator ya teman-teman. Saya akan jelaskan ada 4. Yang pertama yaitu bersihkan diffuser atau selang secara rutin untuk mencegah penyumbatan. Jadi kalau teman-teman memiliki aerator, contohnya aerator Resun LP100 atau aerator lainnya, itu biasanya ada selangnya teman-teman. Jadi sering dibersihkan diffuser atau selangnya secara berkala. Ini bisa mencegah penyumbatan, karena kalau tersumbat itu biasanya oksigen yang akan masuk ke kolam itu akan terhalang karena adanya penyumbatan di selang dan juga diffuser ya teman-teman. Untuk poin yang kedua, tips perawatan aerator adalah periksa tekanan udara secara berkala ya teman-teman. Jadi kita harus periksa secara berkala setiap hari atau 3 hari sekali. Biasanya kalau suplai oksigen itu semakin ada yang rendah, itu biasanya dicek ya teman-teman. Itu di mesinnya itu kadang ada yang menyumbat ya teman-teman, atau debu, atau sering kita bersihkan di komponen di dalamnya ya teman-teman, supaya mencegah adanya kerusakan dan juga komponen yang rusak, dan juga bisa memperpanjang umur aerator ini. Dan untuk poin yang ketiga, tips perawatan aerator adalah letakkan aerator indoor di tempat kering dan berventilasi, baik untuk memperpanjang usia alat. Jadi kalau teman-teman memiliki aerator, lalu kolamnya indoor, pastikan aerator tersebut ditaruh di tempat yang berventilasi baik dan juga kering, supaya aerator ini akan awet, tidak cepat rusak ya teman-teman. Dan untuk poin yang terakhir, tips perawatan aerator adalah gunakan pelindung cuaca aerator outdoor saat hujan atau musim ekstrim. Nah, ini berlaku untuk kolam yang outdoor, aeratornya itu misal aerator dikasih tutup-tutup di atasnya teman-teman, tutup-tutup untuk menghindari hujan. Kalau takutnya nanti airnya itu akan masuk ke komponen, ini akan berkarat lalu rusak, dan juga bisa mencegah dari musim yang ekstrim, misal panas lalu hujan. Ini untuk kolam yang outdoor itu harus ditutupi ya aeratornya gitu ya teman-teman, supaya tips perawatan aerator ini berjalan dengan mulus. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Semoga setelah simak video ini teman-teman bisa paham
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih aerator dan juga tidak bingung lagi ya teman-teman, tidak bingung dalam memilih aerator dan juga tips perawatan aerator supaya awet. Terima kasih, semoga sehat selalu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.